Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqah Nurhamiza dari Fakultas Tarbiyah Keguruan, jurusan PG PAUD, dengan nomor NPM 10030218010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Konsep Sains Lingkungan Sekitar oleh Orang Tua pada Anak Usia Dini di Desa Cilame, Kecamatan Ngaprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, hal-hal apa saja yang biasanya diajarkan pada anak terkait ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, bagaimana orang tua mengajarkan ilmu pengetahuan alam kepada anak. Yang ketiga, apa saja prasarana di lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan ilmu pengetahuan alam pada anak. Yang keempat, siapa saja di rumah yang sering berinteraksi dengan anak dan mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan alam. Yang kelima, kendala yang terjadi dalam melakukan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan masalahnya, yang pertama untuk menganalisis apa saja yang bisa diajarkan anak terkait ilmu pengetahuan alam. Yang kedua untuk mengidentifikasi yang orang-orang tua ajarkan tentang ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga untuk mengetahui prasarana di lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan ilmu pengetahuan alam. Yang keempat untuk mengetahui siapa saja yang sering berinteraksi dengan anak dan mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan alam. Yang kelima untuk menentukan kendala yang terjadi dalam melakukan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan prosedur pengumpulan datanya, yang pertama ada wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan ibu dari kelima keluarga dikarenakan anak lebih sering berinteraksi dengan ibu. Yang kedua ada observasi. Observasi yang telah direncanakan untuk mengamati aspek kondisi lingkungan sekitar dan mengamati kondisi anak. Di sini saya mengambil ruang lingkup pembelajaran sains untuk anak usia dini menurut Nugraha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelompok bahan kajian bumi dan jagat raya dengan topik inti pengetahuan tentang binatang, matahari, planet, kajian tentang tanah, batuan dan pegunungan, kajian tentang cuaca atau musim. Yang kedua, ilmu-ilmu hayati dengan topik inti studi tentang tumbuhan, studi tentang binatang, studi tentang hubungan antara aspek-aspek kehidupan dengan lingkungan. Yang ketiga, ada bidang kajian fisika kimia dengan topik inti studi tentang daya, studi tentang energi, studi tentang rangkaian dan reaksi kimiawi. Di sini saya mengacu kepada dua kelompok bahan kajian saja, yaitu bumi dan jagat raya dan ilmu-ilmu hayati, karena saya di sini berkaitan dengan alam. Selanjutnya, saya mengacu kepada keterampilan proses sains menurut Izudin, menjelaskan beberapa keterampilan yang berlaku untuk anak usia dini, di antara lain yang pertama, mengklasifikasikan, yang kedua, membandingkan, yang ketiga, mengamati, yang keempat, mengukur, yang kelima, komunikasikan, yang keenam, melakukan eksperimen, yang ketujuh, menyimpulkan dan menerapkan. Dari hasil penelitiannya, hal yang bisa diajarkan pada anak terkait ilmu pengetahuan alam dari kelima ibu atau orang tua, hal yang biasanya diberikan oleh orang tua adalah mengenalkan ilmu pengetahuan tentang tanaman dan binatang. Menurut Tahen, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tentang alam secara efektif memerlukan pendekatan fisik dan pikiran secara langsung. Tetapi di lapangan hanya terlihat Ibu D dan E yang mengenalkan lingkungan alam, bukan hanya mengenalkan tanaman dan binatang, tetapi mengajak anak untuk melakukan kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, cara untuk orang tua mengajarkan ilmu pengetahuan alam kepada anak. Fakta di lapangan ditemukan bahwa keluarga A, B, C hanya memberitahu apa yang dilihat anak dan apa yang dilihat ibu. Tetapi berbeda dengan keluarga D dan E yang mengajak anak untuk bereksplorasi langsung dengan alam. Prasarana di lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan alam. Keluarga A, prasarana di lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua, tanaman di halaman rumah dan tidak jauh di halaman rumah Ibu NR terdapat kebun pisang, tanaman singkong, pepaya, dan tanaman kacang tanah. Prasarana yang bisa digunakan oleh keluarga B, tanaman yang ada di halaman rumah Ibu S berseberangan dengan rumah tetangganya yang memiliki kebun pisang dan pepaya. Rumah Ibu S berada di gang yang berseberangan dan bersebelahan dengan rumah sehingga dapat dilihat dari lokasi lingkungan rumah yang sangat tidak memadai. Prasarana bisa digunakan oleh keluarga C. Rumah keluarga ini memiliki halaman yang cukup luas, memiliki hewan peliharaan seperti burung dan ayam, memiliki satu pohon pepaya dan tanaman daun sirih. Lokasi rumah yang memiliki
yang lokasi rumah keluarga C memasuki gang. Sedangkan keluarga D, lokasi rumah keluarga D memiliki halaman yang cukup luas, walaupun bersebelahan dengan tetangga, tetapi rumah dari Ibu SL adalah rumah yang berada di ujung, mendekati tebing dan sungai. Keluarga E, di lokasi rumah keluarga ini terdapat halaman yang cukup luas. Tetangga keluarga E mempunyai kandang burung, dan halaman belakang rumah keluarga E terdapat kebun tebu, tanaman sayuran, beberapa pohon seperti pohon pisang, nangka, dan terlihat memiliki kandang ayam di belakang rumah. Rumah keluarga E juga berdekatan dengan sungai dan tebing seperti rumah keluarga D. Siapa saja yang sering berinteraksi dengan anak dan mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan alam, dilihat di lapangan bahwa keluarga A, B, C, D, dan E yang sering berinteraksi dengan anak dan mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan alam adalah ibu. Dikarenakan pekerjaan ibu yang sebagai ibu rumah tangga dan berada di lingkungan rumah setiap hari dengan anak. Kendala yang terjadi dalam melakukan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kendalanya adalah pemberian pembelajaran ilmu pengetahuan alam adalah faktor lingkungan yang kurang memadai terlihat dari observasi lingkungan. Kesimpulannya, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa lingkungan bisa mendorong orang tua untuk memberikan pembelajaran kepada anak, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua bisa disalurkan kepada anak. Semakin banyaknya media di lingkungan, maka semakin banyak pengajaran tentang ilmu pengetahuan alam yang diberikan oleh orang tua, sehingga anak akan terlihat aktif dan senang ketika melakukan kegiatan pembelajaran alam. Melakukan kegiatan pembelajaran alam akan menumbuhkan rasa syukur dan cinta akan lingkungan alam pada anak. Anak akan mempunyai rasa ingin menjaga lingkungan alam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.